Selamat datang di channel Kanjeng Mami. Di channel ini, Kanjeng Mami akan sharing berbagai tutorial, tips-tips, dan info seputar dunia kreatif, seperti craft, jahit-menjahit, desain, dan bagaimana cara menghasilkan uang dari karya kreatif kita. Nah, buat yang senang dunia kreatif, tes dulu kita. Kemudian like, subscribe channel ini, dan jangan lupa tintongin bel notifikasinya agar kamu bisa selalu update video terbaru Kanjeng Mami. Oke, di video ini Kanjeng Mami mau review tentang mesh support atau penyangga masker, atau mesh holder, atau mesh bracket. Nah, itu semualah macam-macam penamaan benda satu ini. Selama video ini, Kanjeng Mami akan sebut penyangga masker aja ya. Aku cinta bahasa Indonesia soalnya. Hai. Sebenarnya ada beberapa model penyangga masker yang dijual di toko online. Cuma Kanjeng Mami mau bahas yang model ini aja, karena paling banyak dijual di pasaran. Jadi Kanjeng Mami punya dua ini. Yang ini Kanjeng Mami beli dari penjual lokal, bahannya agak tebal, warna putih tidak terlalu transparan ya. Nah, kalau dilihat lebih dekat dan diraba seperti ini, bagian luar ini bertekstur. Kalau bagian dalamnya dia licin ya. Nah, walaupun lebih tebal, tetap cukup lentur. Bisa dilipat seperti ini, walaupun agak susah ya. Mungkin karena tingkat ketebalannya itu. Kalau dipegang begini, terasa keras. Nah, kalau dari kasat mata sih, sepertinya ini terbuat dari plastik. Coba kita lihat lebih dekat. Nah, kelihatan ya, ada kelebihan plastik gitu kan yang lebih tipis, seperti melebar gitu dari cuttingannya. Biasanya ini ciri-ciri bahan plastik. Sedangkan yang ini, Kanjeng Mami beli import langsung. Terbuat dari bahan silikon. Penampakannya itu lebih burem seperti ini. Seperti ada kabut gitu ya. Nah, kalau dilipat begini, dia lebih lentur. Bisa dilipat juga, lebih gampang melipatnya daripada yang lokal tadi. Kalau dipegang, ditekan, ketebalannya ini terasa lembut. Dia lebih tipis, cuttingannya lebih rapi. Nah, tidak ada yang melebar ya. Dia lebih rapi. Nah, begitulah perbedaannya dari dua barang dengan bentuk yang sama ini. Tapi nggak masalah ya dengan perbedaan bahan ini, karena sama-sama nyaman aja dipakainya. Bernapas lebih lega, bicara juga lebih leluasa. Lipstick juga nggak nempel. Nah, waktu Kanjeng Mami beli penyangga masker ini, Kanjeng Mami lihat foto iklannya kan pada dipakai dengan masker medis gitu. Jadi Kanjeng Mami tanya, apa bisa dipakai dengan masker kain? Jawaban beberapa penjual sama, tidak rekomen karena cara pakainya tuh harus dicantelin. Nih ya, ada cantelannya seperti ini. Nah, di kedua sisinya ada cantelan seperti ini. Fungsinya ya untuk dicantelin ke maskernya. Ini contoh cara pakainya seperti ini. Nah, dicantelin di lipatan yang gini. Nah, seperti ini. Nah, apa beneran nggak bisa dipakai dengan masker kain? Ternyata bisa, saudara-saudara. Yang udah pasti bisa itu masker kain yang bentuknya sama dengan masker medis yang ada lipatan kayak gini. Nah, sama ya cara nyantelinnya. Jadi cantelin di lipatannya itu. Nah, seperti ini cara nyantelinnya. Terus, gimana cara pakainya dengan masker kain model lainnya yang nggak ada lipatan seperti ini? Jangan khawatir kakak, bisa kok. Caranya, ya pakai aja langsung. Ditempelin penyangga maskernya di wajah, di area hidung dan mulut. Terus pakai masker kainnya dengan kencang dan rapat, sehingga masker kain menekan penyangga dan diharapkan penyangganya gak jatuh atau berubah posisi.
Walaupun bisa langsung dipakai tanpa dicantelin, tetap aja kan kemungkinan penyangga masker melorot atau berubah posisi. Hal itu bisa terjadi baik karena bentuk wajah yang berbeda atau model masker yang berbeda, atau bisa juga karena gerakan mulut saat berbicara. Nah, untuk menghindari tangan kita jadi sering menyentuh masker demi memperbaiki posisi masker, padahal ada kemungkinan masker sudah terkontaminasi, atau sebaliknya, justru tangan kita yang mungkin sudah terkontaminasi. Terus pegang masker, udah deh menyebar ke masker deh tuh jadinya. Jadi sebaiknya dibuat cantelan di masker kainnya. Caranya gimana? Gampang kok. Yuk simak cara berikut ini. Cara pertama dengan menggunakan peniti. Pertama-tama kita tandain dulu posisi di mana peniti akan kita pasang sebagai cantelan. Caranya, kita pasang dulu posisi penyangga maskernya. Lalu kita garis sebagai tanda. Dan satunya lagi. Nah, setelah dikasih tanda, kita pasang penitinya. Peniti kita pasang di lapisan dalam masker. Jadi tidak tembus ke sisi luar masker. Satunya lagi. Nah, sudah terpasang. Kita coba cantelin penyangga maskernya. Nah, sudah jadi, praktis kan? Cara kedua dengan membuat cantelan dari benang jahit. Caranya pertama-tama sama aja ya. Ditandain dulu seperti ini. Caranya sama tadi. Ya. Nah, posisi penyangga maskernya dipasin dulu. Kemudian kita tandai. Sebelahnya lagi ditandain juga. Nah, untuk yang jahitan ini kita kasih tanda atau nantinya jahitannya itu selebar minimal 1 cm. Dan dijahit dengan 3 jahitan. Maksudnya gimana? Coba diperhatikan ya. Nah, ini jahitan pertama. Kemudian jahitan kedua. Dan jahitan ketiga, caranya dengan memelintir jahitan ke 1 dan kedua tadi sebanyak minimal 3 kali. Pelintir 3 kali ya. Agar jahitan pertama dan kedua menyatu menjadi satu tali yang lebih tebal dan kuat. Seperti ini. Nah, kita kunci dulu jahitannya. Oke. Kemudian selanjutnya kita jahit dengan cara yang sama untuk sisi sebelahnya. Nah, jadinya nanti seperti ini. Ya, dua sisinya sudah dijahit dan sudah ada cantelannya. Yuk kita coba cantelin penyangga maskernya. Ya, sudah. Nah, tara. Lebih rapi kan ya?
Cara ini lebih permanen dibanding pakai peniti. Kalau peniti takutnya kalau dicuci tanpa dilepas penitinya, lama-lama bisa menimbulkan noda karat. Kalau cara jahitan gini, nggak ada kekhawatiran demikian ya. Jadi kalau cara peniti itu lebih praktis, sedangkan jahitan lebih permanen. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya ya. Tinggal pilih aja mau yang mana yang menurut kalian cocok buat kalian. Nah, sekian video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dong bersyukur dengan info dan ilmu yang kamu dapat dengan klik like. Dapetin pahala dengan berbagi info dan ilmu yang bermanfaat. Klik share. Mau terus nambah ilmu dan inspirasi? Klik subscribe. Terima kasih. See ya.